Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam, yang mana bicara terkait tentang masalah hukum waris ini berarti kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Dan bagian-bagian ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada di antara ahli waris yang mendapatkan porsi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan sekali lagi kita garis bawahi, bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabinya, tapi bagian-bagian ini langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fardhatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penentuan ahli waris tentu ini ada aturan-aturan khusus yang harus kita ketahui bersama, karena di sana ada dimaksud ataupun ada yang dikenal dengan masalah rukun waris, kemudian syarat daripada kewarisan, kemudian sebab daripada mendapatkan harta warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun waris yang perlu kita ketahui ada 3. Yang pertama adanya si pewaris, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Ini rukun. Makna rukun ini adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jadi enggak boleh enggak ada dari 3 poin yang kita sebutkan tadi. Misal kalau ada orang meninggal dunia, banyak kali harta yang disimpan misalkan. Namun ketika dilihat ahli waris, tidak ada satupun ahli waris. Keturunan enggak ada, orang tua sudah duluan meninggal dunia, saudara enggak ada, ponaan enggak ada, sepupu enggak ada, paman enggak ada dan seterusnya. Maka di sana tidak berlaku masalah warisan. Lalu harta itu dibawa kemana? Tentu harta ini akan dikelola oleh Baitul Mal Muslimin yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Begitu juga terkadang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang meninggal dunia
banyak harta yang disimpan, ataupun dia nggak memiliki harta tapi banyak ahli waris yang ditinggalkan. Oh, ada keturunan, ada orang tua juga masih hidup, ada saudara dan seterusnya, tapi nggak ada harta yang disimpan. Nah, berarti ini nggak cukup rukun, ya. Dan ini nggak berlaku masalah warisan. Karena kenapa? Nggak ada harta, apa yang mau dibagi, ya. Jadi nih, kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan masalah warisan. Karena nanti syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Berarti jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta kepada anak-anaknya, sekali lagi ini bukan masalah warisan. Tapi ini adalah pemberian masa hidup. Boleh jadi pemberian ini dalam bentuk hibah, boleh jadi pemberian ini juga dalam bentuk wasiat yang disepakati oleh semua ahli waris. Karena ingat, bicara wasiat, bicara hibah ini juga ada aturan mainnya, ya. Dan ini harus diketahui jamaah yang muliakan Allah SWT. Jangan sampai kita salah dalam pemberian ataupun dalam melakukan akad. Ini kalau ditanya akad apa nih? Apakah ini akad hibah ataupun ini akad wasiat, ya? Atau akad apa? Ya. Karena beda istilah dalam permasalahan fikih, beda akad, tentu beda konsekuensi hukumnya. Contoh misalkan, kalau sesuatu itu telah dihibah, ya, misalkan saya hibah tanah ataupun rumah ini untukmu, lalu si penerima hibah telah mengikrarkan saya terima hibah ini untuk saya, berarti sudah sempurna rukun hibah. Karena rukun hibah itu ada 4, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Maka di detik itu juga langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Ini kalau akadnya akad hibah. Beda halnya dengan akad wasiat. Contoh, seorang orang tua memberikan wasiat, nanti kalau ayah mak meninggal, rumah ini untukmu misalkan. Dan ini disepakati oleh semua ahli waris. Karena ingat, kalau wasiat ini diberikan untuk ahli waris, ini harus ada kesepakatan daripada semua ahli waris. Karena banyak kejadian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang tua memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris, namun wasiat ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Misalkan ada satu anak, kebetulan dia dekat dengan orang tuanya. Lalu suatu hari orang tuanya bilang sama anak ini, nak, nanti kalau ayah meninggal rumah ini untuk kamu, ya. Nah, sedangkan abang-abang dan kakak-kakaknya misalkan nggak ada yang tahu wasiat ini. Baru nanti timbul masalah kapan? Ketika meninggal orang tua. Nanti anak ini dia akan mengklaim bahwa saya dulu ayah pernah kasih wasiat buat saya rumah ini untuk saya. Nah, sedangkan ahli waris yang lain mengatakan, oh kami nggak tahu kok. Sehingga ini jadi masalah. Karena secara hukum wasiat sebenarnya tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Jadi secara hukum dasarnya wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh, kalau ahli waris semua sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, maka ini boleh dijalankan. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan dalam perjalanan wasiat itu, kalau misalkan orang tua udah kasih wasiat, semua ahli waris setuju. Dalam perjalanan orang tua menarik kembali wasiat itu, sah nggak? Sah saja. Karena wasiat ini akad yang tidak lazim, ghairul lazim. Sehingga dia boleh dibatalkan oleh sepihak, oleh si pemberi wasiat. Dan ini jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka kalau kita sebutkan tadi,
masalah pemberian masa hidup ini boleh jadi dia akad hibah, boleh jadi dia akad wasiat, maka ini ada konsekuensi hukumnya, harus jelas akadnya. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membahas sedikit tentang masalah rukun. Ya, rukun warisan itu ada 3, ada si pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Kemudian nanti ada syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Secara hakiki bagaimana? Kita lihat sendiri bahwasanya almarhum telah meninggal dunia, ataupun kita mendengar berita daripada orang yang thiqah, orang yang dipercaya, bukan hanya kira-kira. Jadi nggak boleh kita kira-kira, oh kira-kira dia masih hidup, kira-kira dia sudah meninggal, nggak boleh. Jadi harus diketahui dengan pasti dia meninggal, ya, baik secara hakiki ataupun secara hukum. Kalau secara hukum misalkan terkait tentang orang hilang. Jadi misalkan ada seseorang yang hilang, ya, misalkan dalam kasus hari ini yang menimpa di sebagian wilayah kita di Aceh, juga sebagian di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yaitu banjir bandang. Kita doakan mudah-mudahan yang tertimpa musibah diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang meninggal dunia tentu mudah-mudahan ditempatkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang hilang, tidak diketahui apakah dia meninggal ataupun masih hidup, maka ini bagaimana? Harus ada kepastian hukum. Karena bicara tentang masalah hukum ini harus konkret, nggak boleh atas dasar kita mengira-ngira. Ya, contoh misalkan ada orang yang hilang, masa itu misalkan dia sedang pergi melaut cari ikan, sudah ditunggu oleh keluarganya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak ada kabar berita, sampai 1 bulan lebih. Lalu ditanya sama kerabat-kerabat yang seprofesi dengan orang tersebut, nggak diketahui juga keberadaannya. Nah, maka dalam hal ini bagaimana? Nanti boleh misalkan dari keluarganya melapor ke Pak Hakim. Pak Hakim, ini suami saya misalkan sudah meninggalkan kami sekian bulan, 4 bulan, 5 bulan, ataupun 6 bulan. Sedangkan berita ataupun kondisinya tidak diketahui keberadaannya, nggak tahu di mana. Terakhir dia pergi melaut, dia cari ikan, ya, karena profesi dia sebagai seorang nelayan. Lalu nanti hakim akan tanya, nanti dipanggil saksi-saksi termasuk teman yang seprofesi dengan dia, dengan suaminya, kemudian dipanggil dari keluarga, dari pihak suaminya, dan seterusnya. Dari keterangan-keterangan nanti boleh jadi hakim menetapkan dari hasil kesaksian, boleh jadi antara 2 pilihan. Hakim boleh jadi menunda, menangguhkan sampai 3 bulan ataupun 6 bulan lagi, ataupun dari hasil kesaksian tadi hakim menetapkan dianggap suaminya ini sudah meninggal dunia, karena mungkin ada kabar berita yang mengatakan waktu itu ada sedang badai besar, ya, lalu sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka kalau sudah ada ketetapan hakim, maka orang tersebut dianggap dia sudah meninggal dunia. Makanya tadi syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Nah, kalau sudah ada ketetapan hakim, ya, dianggap dia sudah meninggal dunia, maka baru bagi ahli warisnya itu boleh menyelesaikan berkaitan dengan harta faraidnya. Lalu kalau kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya hakim ini juga boleh jadi ada keliru. Karena boleh jadi putusan hakim itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, ketika sudah divonis tadi katakanlah meninggal dunia, sebulan kemudian qadarullah balik rumah suaminya. Sedangkan hartanya sudah dibagi-bagi, ini bagaimana? Maka apa yang sudah dimakan
dalam fatrah 1 bulan sejak ditetapkan oleh hakim dia meninggal dunia, maka ini tidak boleh dituntut. Tapi apa yang sisa masih ada, maka ini harus dikembalikan lagi kepada suami yang telah kembali tadi. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga dijelaskan di dalam permasalahan fikih kewarisan, ya. Jadi syarat kewarisan tadi adalah hidupnya ahli waris ataupun meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Nanti ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah meninggalnya si pewaris, hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Berarti ahli warisnya itu harus hidup. Kapan penentuan hidupnya? Ketika meninggal dunia si pewaris. Nah, berarti bagaimana kalau ada yang meninggal secara berbarengan? Ataupun contoh seperti inilah. Suami istri naik kendaraan bermotor. Mereka jalan, lalu di perjalanan qadarullah apa yang terjadi? Terjadi insiden kecelakaan. Suami dinyatakan meninggal di tempat, istrinya sempat dibawa ke rumah sakit, sampai di IGD rumah sakit baru meninggal dunia. Nah, maka di sana diketahui terjadi selisih perbedaan waktu. Berarti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 2 penentuan waris. Yang pertama apa? Ketika meninggal dunia suami, siapa masih hidup? Istri masih hidup. Maka istri dapat hak daripada harta peninggalan almarhum suami, ya. Jadi penentuannya apa? Ketika meninggal dunia siapa masih hidup? Jadi bukan kita waktu mau bagi penentuannya, karena ya kebanyakan orang kita, termasuk kebiasaan daripada masyarakat bukan hanya di Aceh tapi di Indonesia, kadang suka menunda-nunda pembagian warisan. Meninggal orang tua belum difaraidkan, ya. Lalu meninggal lagi orang tua satunya lagi, ya, katakanlah tadi ayah meninggal dunia belum difaraidkan, meninggal ibu belum difaraidkan, ya. Sampai nanti meninggal abang pertama belum difaraidkan, meninggal abang kedua baru mau difaraidkan harta peninggalan ayah. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi kematian berlapis ini, ya. Harus diurutkan kembali. Oh, waktu meninggal ayah siapa masih hidup waktu itu? Oh, mama masih hidup. Sebenarnya di sana ada hak mama dari harta peninggalan ayah. Oh, kalau almarhum ada anak, okelah, semua harta itu akan diberikan kepada anak-anaknya, ya. Nanti bagaimana terkait tentang anak pertama? Anak pertama juga sudah meninggal dunia. Waktu itu belum difarid harta peninggalan ayah. Apakah tetap dihitung haknya ataupun haknya dianggap tidak ada? Tetap dihitung haknya. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi. Tapi penentuan ahli waris itulah ketika meninggal dunia si pewaris. Nah, maka oleh karena itu harus diketahui kalau terjadi selisih perbedaan waktu, ya. Okelah, kalau dalam kasus yang kita sebutkan tadi masih ada keturunan, maka harta semua buat pihak keturunan. Tapi kalau nggak ada keturunan bagaimana? Tadi yang pertama meninggal suami, tadi meninggal di tempat, terjadi insiden kecelakaan. Beberapa jam kemudian meninggal istri. Maka ini yang pertama kali harus kita pisah. Yang mana ketika meninggal dunia suami, yang mana saja harta yang dimiliki oleh almarhum suami secara sempurna. Oh, kalaupun mereka ada harta bersama, ataupun dalam istilah bahasa Jawanya harta gonogini, dalam istilah bahasa Acehnya disebut dengan harta seharkat, dalam istilah bahasa Melayunya harta sepencarian, ya. Maknanya harta yang didapat setelah perkawinan. Jadi setelah perkawinan mereka sama-sama bekerja, ataupun misalkan suami bekerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga, ini juga dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Karena yang namanya istri di rumah kan bukan hanya duduk-duduk saja, mereka juga ngurusin pakaian suaminya, ngurusin makanan, ngurusin anak-anak. Ada yang istri antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, ya, sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka ini dianggap mereka telah mencari harta secara bersama-sama.
maka dari harta bersama ini dibagi dua dulu. Setengah menjadi hak milik suami, setengah lagi di sana ada hak istri. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang namanya suami boleh jadi dia ada harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapatkan dari warisan orang tua suami, ataupun yang didapatkan sebelum perkawinan, itu namanya harta bawaan. Maka harta bawaan tadi ditambah dengan setengah daripada harta bersama yang menjadi hak milik suami, itu disebut dengan harta peninggalan secara sempurna daripada almarhum suami. Katakanlah misalkan setelah ditaksir ada harta bawaan, katakanlah ada nilainya 300 juta ya. Kemudian ada harta bersama yang didapatkan setelah perkawinan ya, setelah dibagi dua ada nilainya 200 juta. Berarti total harta peninggalan almarhum adalah 500 juta ya. Jadi dari 500 juta itu tidak langsung dibagi untuk ahli waris, tunggu dulu, ada kewajiban-kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah diselesaikan dulu untuk biaya fardu kifayah, untuk memandikan ataupun untuk biaya penguburan jenazah dan lain sebagainya. Kalau sudah ada yang tanggung, maka berarti tidak berkurang daripada harta 500 juta tadi. Yang kedua, diselesaikan hutang-hutang almarhum ya. Jadi hutang ini ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah contohnya apa? Misalkan nazar yang belum ditunaikan ya. Contoh seseorang sakit, lalu ketika dia sakit dia bernazar, ya Allah kalau saya sembuh nanti ya Allah saya akan sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid ya. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, tapi belum sempat ditunaikan nazarnya, kemudian meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan nazar, karena nazar ini adalah hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun misalkan termasuk hutang berkaitan dengan hak Allah adalah zakat. Kalau seseorang telah menyimpan harta yang sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, dan mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Dan waktu itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, tapi belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia, maka sekali lagi ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengeluarkan zakat daripada harta peninggalan almarhum orang tuanya. Karena bicara tentang masalah zakat ini jangan kita anggap remeh jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara masalah zakat, ini sama pentingnya kita bicara tentang masalah salat. Jadi kalau ada orang salat enggak keluarin zakat, berarti ini enggak sempurna imannya. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah menyandingkan kalimat salat dan zakat ini, dan diulang-ulang hampir 32 kali dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini juga sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang membahas, termasuk dalam surat Ali Imran, termasuk dalam surah At-Taubah ayat ke-34 ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak jalan Allah, dia tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Apa azab yang Allah berikan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari akhir nanti harta yang disimpan itu akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi nanti lempengan emas tadi yang panas-panasnya ya, ataupun harta yang dipanaskan tadi akan ditempel di dahinya, di lambungnya dan di punggungnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih cinta kepada harta kalian tersebut daripada taat kepadaku. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini tunaikanlah kewajiban ini. Dan kalau ini belum dilakukan, maka ada kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah. Dalam hal ini adalah termasuk zakat.
Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, selesaikan juga hutang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka selesaikan. Dari 500 juta tadi potong, ya. Kemudian lihat lagi apakah almarhum pernah berwasiat. Oh, jangan-jangan almarhum ada wasiat, Ustaz, kalau waktu itu orang tua saya ada wasiat, kalau beliau meninggal dunia rumah ini kasih buat masjid. Kebetulan rumahnya dekat samping masjid. Dan ada harta lain selain daripada rumah yang diwasiatkan itu, maka ini harus dijalankan oleh ahli waris, ya. Dengan catatan yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi daripada 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum, ya. Jadi ini juga berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kata Rasulullah, "Ats-tsuluts was-tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Ini dalam memberikan batasan daripada wasiat. Kalau ini setelah dilaksanakan tadi, maka baru harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Nah, ini yang pertama. Jadi boleh jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika suami meninggal dunia tadi, maka di sana ada hak istri. Berapa hak istri? Karena almarhum ini tidak ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/4 ataupun 25% daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Nah, ini ceritanya kalau mereka tidak ada keturunan, ya. Karena sering terjadi kalau enggak ada keturunan, nanti ada sebagian harta ini dikuasai oleh sebelah pihak dari keluarga tersebut. Boleh jadi misalkan harta suami istri ini, yang pertama meninggal suami kemudian meninggal istri, nanti dikuasai oleh keluarga dari pihak suami misalkan, ataupun boleh jadi dikuasai oleh pihak keluarga istri. Maka di sana harus ada pemisahan ini, karena masing-masing juga ada hak daripada harta bersama mereka, ada hak. Kemudian daripada harta bawaan masing-masing juga ini harus difaraidkan. Jadi istri ada hak sebesar 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Kemudian sisanya baru diberikan kepada pihak keluarga suami. Ini kalau tidak ada anak, ya. Boleh jadi nanti almarhum suami ada abang ataupun ada adik yang perempuan, maka mereka sama-sama dapat, bukan hanya laki-laki saja yang dapat, tapi juga saudari perempuan kandung juga dapat. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dalam surat An-Nisa ayat 176, ya. Jadi An-Nisa ayat 176 ini menjelaskan tentang porsi untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum, tentang masalah kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, ya, tapi dia punya akhun atau ukhtun, dia punya saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama dapat dengan pembagian lidzakari mislu hadzil unthayain. Laki-laki mengambil 2 porsi, yang perempuan mengambil 1 porsi. Berlaku kaedah 2/1. Karena ada sebagian orang yang mengatakan ini yang perempuan enggak dapat, yang dapat wali saja yang laki-laki. Ini adalah pernyataan yang salah. Padahal jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat 176 menjelaskan porsi. Di sana ada hak saudara laki dan saudari perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Jangan sampai kita memakan yang bukan haknya kita. Karena ketika kita memakan yang bukan hak kita, berarti itu sama dengan kita memakan harta yang haram. Ketika kita memakan harta yang haram, tentu ini akan mempengaruhi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap amalan kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada di antara ahli waris yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, tentu itu halal bagi dia. Dia tahu dari harta peninggalan orang tua itu ada hak saudaranya, tapi dia kuasai semua, tapi dia ambil semua.
Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini hati-hati. Apalagi beberapa waktu yang lalu kami mendengar yang musibah banjir bandang yang menimpa saudara kita yang ada di Pidijaya. Sebagian persawahan di Pidijaya itu tidak diketahui batasannya lagi, semua sudah ditutup dengan lumpur. Ini seperti lapangan yang rata. Kalau dulu kita tahu ada pematangnya, naateng, batas-batas. Sekarang nggak kelihatan lagi. Nah, ini bahaya nih, ya. Ketika dia mengambil hak tanah orang lain, ya ini juga bahaya jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka dalam hadis Rasulullah juga disebutkan man akhadha shibran minal ardi zulman. Karena ini akan terjadi potensi keributan nanti. Karena nggak diketahui lagi batasan-batasannya, kecuali dikerok semua lumpur-lumpur tadi, ya. Jadi ketika ada orang yang menzalimi dengan memakan hak tanah orang lain, maka kata Rasulullah, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah terkait tentang masalah tersebut jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara tadi terkait kasus kalau diketahui mana yang duluan meninggal, mana yang kemudian. Lalu bagaimana terkait tentang orang yang meninggal secara berbarengan? Kita tahu sebagaimana musibah kemarin banjir bandang ini, kita juga melihat kadang-kadang ada kasus satu keluarga meninggal secara berbarengan. Kita nggak tahu mana duluan meninggal, mana kemudian, ya. Maka bagaimana terkait tentang pembagian warisannya, misal, ya, kalau ini terjadi. Dan ini juga dibahas dalam permasalahan fikih waris jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk permasalahan ini juga dibahas dalam kitab Al-Mawaris ataupun Al-Mawarith fi Syariat Al-Islamiyah fi Dha'il Kitab was Sunnah. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, beliau seorang ulama besar dan juga sebagai pengajar di kampus Ummul Qura di Mekah yang hidup di masa 1920-an. Jadi di dalam kitabnya ini dia juga dibahas tentang bab terakhir, beliau membahas tentang masalah fil miras al-gharqa wal hadma. Jadi terkait tentang kewarisan orang yang gharqa ini terjadi musibah tenggelam, wal hadma ataupun terjadi musibah runtuhnya bangunan dan robohnya bangunan dan lain sebagainya. Intinya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kejadian ini termasuk musibah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kadang ada terjadi musibah tenggelamnya kapal misalkan, ataupun banjir bandang, ataupun tsunami yang dulu pernah kita dengar tahun 2004. Kemudian juga musibah dengan robohnya sebuah bangunan yang di sana juga ada beberapa orang di dalamnya, ataupun dalam sebuah keluarga. Maka kalau ini meninggal secara berbarengan, ini bagaimana terkait tentang pembagian harta warisannya jikalau almarhum yang meninggal dunia ini ada meninggalkan harta dan juga ada ahli waris yang ditinggalkan yang lain yang masih hidup. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, permasalahan ini insya Allah nanti akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang secara detail, ya, bagaimana terkait tentang orang yang meninggal secara berbarengan, ya, apakah mereka ini tetap saling mewarisi misalkan antara suami istri tadi, ataupun dengan orang tua dengan anaknya yang meninggal secara berbarengan, ataupun mereka tidak saling mewarisi. Ya, tentu ini secara detailnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan kewarisan ini
juga tidak terlepas daripada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini juga semua sudah dibahas di dalam kitab-kitab yang terkait tentang masalah kewarisan, dan para ulama kita juga telah membahas sedemikian rupa ya, termasuk kasus-kasus yang mungkin di luar yang kita bayangkan ya, termasuk kasus kewarisan khunsa ya. Banci, bagaimana banci ini? Apakah banci ini dia dapat hak warisan? Nah, jadi insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena sekali lagi jemaah yang muliakan Allah SWT, bicara tentang masalah warisan ini berarti kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada orang yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, dan ada keluarga yang yang masih ada. Jadi kalau ini terjadi maka berlakulah masalah warisan. Maka oleh karena itu sekali lagi jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمين.